Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemikir, selamat datang di channel Ezra Al-Fatah. Di channel ini aku banyak membahas seputar dunia pendidikan, perkuliahan, sampai dengan skripsi yang bisa membuat kalian cepat tamat kuliah. Setelah kalian nonton video ini, jangan lupa kalian cek video-video aku yang lainnya. Siapa tahu ada berbagai informasi atau pengalaman baru yang bisa kalian dapatkan dari nonton video aku. Simak terus videonya. Halo pemikir, selamat datang kembali di channel Ezra Al-Fatah. Senang sekali aku masih bisa terus menyapa kalian untuk setiap hari minggunya. Nah, di video kali ini aku akan berbagi pengalaman atau seputar informasi tentang hal apa yang harus diperhatikan ketika kalian ingin menjadi seorang tenaga pengajar, baik itu guru, penyuluh ataupun yang lainnya. Yang penting tips atau trik ini itu bisa digunakan bagi kalian yang akan menjadi tenaga pengajar pendidikan non formal ataupun formal. Nah, oke ya. Jangan lupa untuk subscribe dulu karena aku selalu menunggu kalian untuk subscribe. Mau bagaimanapun juga kalian adalah YouTube ini adalah media aku untuk bisa terus menyapa teman-teman semua. Nah, jadi kali ini kita akan membahas yang namanya alat peraga. Ya, alat peraga. Apa itu alat peraga? Nanti akan aku jelaskan. Nah, tapi sebelumnya aku bakalan bercerita sedikit tentang contoh kasus ketika seseorang ketika mengajar itu tidak menggunakan alat peraga. Oke ya. Nah, pernah tidak ketika kalian sedang kuliah ataupun dulu ketika masih sekolah atau ketika sedang diberi penyuluhan. Nah, tapi ini posisinya juga bisa ketika kalian menjadi seorang penyuluh, baik itu kesehatan, pertanian, kebunan, dan lain sebagainya, terserah. Nah, ketika sedang dijelaskan oleh pemateri tentang suatu hal atau misalkan suatu produk, ketika tidak ada alat peraganya, tidak ada bendanya, itu pasti kalian akan bingung. Yang dimaksud tadi bagaimana? Oke ya. Contoh, aku akan menjelaskan kalian kayak gini. Ada sejenis pisang, ada sejenis pisang yang bisa dikonsumsi itu ketika sudah matang di pohon langsung kita konsumsi atau harus kita masak terlebih dahulu. Itu merupakan pisang yang enak ketika dibuat pisang goreng misalkan. Bentuk pisangnya adalah dia pendek dan kemudian di berbagai permukaan kulitnya biasanya banyak bintik-bintik hitam. Kira-kira kalian tahu nggak pisang yang aku maksud tadi bagaimana? Nah, tetapi ketika aku punya alat peraganya, contoh ini dia. Ini adalah pisang yang aku sebutkan tadi. Nah, pisang ini bisa kalian makan langsung atau bisa kalian goreng terlebih dahulu jadi pisang goreng. Nah, pisang ini adalah alat peraga ketika aku menjelaskan tentang tadi jenis pisang yang bisa dimakan langsung ataupun digoreng. Ya, digoreng. Kita coba rasa pisangnya. Oke. Udah. Jadi itu tadi gitu. Ketika kita menjelaskan kita tidak memiliki alat peraga, itu takutnya apa yang menjadi persepsi kita itu berbeda dengan yang dipersepsikan oleh sasaran kita. Nah, untuk mempermudah itu, kita akan menggunakan yang namanya alat peraga. Nah, alat peraga tadi tidak harus berbentuk berbentuk produknya atau bendanya atau contohnya, tapi bisa itu dalam bentuk hal lainnya. Nah, di sini aku akan menjelaskan secara pelan-pelan tentang alat peraga tadi. Alat peraga yaitu adalah alat yang bisa didengar, dirasakan, dilihat, bahkan dirasakan oleh indera manusia, yang tujuannya adalah untuk mempermudah penyampaian materi oleh penyuluh ataupun oleh guru, oleh dosen, ya segala macam tenaga pengajar, gitu kan. Nah, jadi di dalam pemilihan alat peraga yang harus kalian perhatikan adalah alat peraga yang akan kalian gunakan itu harus sesuai dengan sasaran kalian. Kayak tadi, kalau ketika aku bisa menjelaskan, ketika aku menjelaskan pisang, aku bisa membawa pisangnya, gitu kan? Aku bisa membawa langsung pisangnya. Nah, karena kebetulan di dekat sini itu ada pisang. Nah, bagaimana ketika
aku berada di suatu daerah yang dia itu tidak memiliki pisang yang aku jelaskan tadi. Nah, itu bagaimana? Apakah kita harus mencari pisangnya? Tidak. Jadi kita cari alat peraga lain. Contohnya gambarnya saja. Kita cari gambar pisangnya, kemudian kita tunjukkan kepada sasaran kita, ini dia tadi jenis pisang yang aku sebutkan, gitu loh. Jadi nggak harus kita bawa bendanya kemudian kita tunjukkan kepada masyarakat atau kepada sasaran kita, tidak perlu seperti itu. Tapi kita cari bentuk dari alat peraga yang lainnya. Nah, itu tadi harus sesuai. Nah, kemudian pemilihan alat peraga itu juga kita sesuaikan dengan keadaan dari sasaran kita. Contohnya adalah ketika sasaran kita itu mayoritas pendidikannya tidak sekolah, ya, tidak pernah bersekolah, jangan pernah kalian, atau misalkan lebih spesifiknya, sasaran kita adalah orang atau masyarakat yang tidak bisa membaca. Jangan pernah kalian membawa alat peraga yang berbentuk brosur dengan banyak tulisan. Gitu kan. Itu nggak akan bisa tepat sasaran. Jadi sasaran itu nggak tepat. Nah, selama ini kebanyakan orang dalam menentukan alat peraga adalah dia melihat alat peraga mana yang lebih keren. Oke ya, kayak tadi misalkan, wah, ketika aku bisa mendatangkan pisang dari daerah lain itu terlihat keren. Kita tunjukkan langsung ke masyarakat, jenis pisang ini belum ada di daerah ini, gitu kan. Tapi ketika itu memakan biaya, memakan waktu dan lain sebagainya, resiko di perjalanan dan lain sebagainya akan mempersulit kita. Ya udah, kita nggak usah mengusahakan untuk mencari pisang tadi, kayak gitu. Jadi kita lihat, kita harus mencari kira-kira alat peraga itu harus sesuai dengan keadaan dan sasaran kita. Jadi aku sudah menjelaskan ketika alat peraga itu, ketika sasaran kita tidak bisa membaca, kita tidak harus atau jangan menggunakan alat peraga brosur yang banyak tulisan. Oke, itu tidak akan tepat sasaran. Tapi boleh menggunakan brosur, tetapi isi brosurnya adalah hanya gambar-gambar saja. Contohnya nanti aku carikan deh contoh brosur yang dia banyak gambarnya. Nah, jadi misalkan kita ingin memberikan penyuluhan, ini contohnya kalau di bidang pertanian, atau ya boleh deh bidang pertanian. Aku akan memberikan penyuluhan tentang bagaimana cara membuat kompos. Oke, dari sampah, bukan sampah masyarakat, dari sampah dapur atau sampah pasar. Nah, aku cari gambarnya. Misalkan sampah pasar contohnya tadi adalah kulit pisang tadi ya, kulit pisang tadi nih. Itu bisa kita gunakan kompos. Nih, kita jadikan kompos. Nih pisangnya, kenapa nggak? Oke ya. Nah, kulit ini itu bisa kita gunakan sebagai kompos misalkan. Kita akan memberikan penyuluhan itu kepada masyarakat dengan alat peraganya yaitu brosur. Karena kalau kita mengumpulkan bahan-bahannya langsung kita praktekkan, mungkin itu akan tergandala dalam segi waktu ataupun biaya contohnya. Nah, jadi di dalam brosurnya tadi itu isinya adalah gambar kulit pisang. Oke, step pertamanya kita cari gambar kulit pisang. Nah, setelah itu step keduanya kita kasih tanda panah, kita lanjutkan contohnya bahan-bahan lainnya apa, misalkan dedak atau bekatul gitu kan. Itu kita buat gambarnya. Nah, contoh berikutnya lagi apa, misalkan starternya itu apa gitu kan, M4 atau bisa jadi misalkan nasi basi dan lain sebagainya, terserah gitu. Nah, jadi masyarakat ketika melihat itu, dia melihat sesuatu benda yang tidak asing daripada ketika dia harus membaca pisang, PEP, SASA, NG, gitu kan. Pisang, dia nanti lama membacanya dan itu bisa jadi persepsinya akan berbeda. Masyarakat akan berpikir, oh, ini yang dinamakan pisang gitu kan. Mungkin di daerah lain itu namanya bukan pisang gitu. Contohnya gitu. Nah, kemudian kita juga harus memikirkan biaya kayak tadi. Jadi alat peraga yang tepat itu sebenarnya bukan alat peraga yang mahal. Kalau alat peraganya mahal tapi sasaran tidak tepat, atau inti dari yang akan kita sampaikan kepada masyarakat itu tidak sampai, itu namanya alat peraga yang nggak tepat. Kayak gitu ya. Jadi itu dia. Kalau aku contohkan ke dalam dunia pendidikan yang sekarang ini, untuk di sekolah misalkan, ketika kamu besok atau sekarang posisi kamu adalah kamu seorang guru atau calon guru, bisa jadi
ketika kalian menjelaskan, kalau di perkuliahan ini sebentar ya, kalau di perkuliahan yang setahu aku itu sudah mulai diterapkan bagi salah satu jurusan yang tujuannya adalah keguruan, itu mereka sudah mulai dibiasakan dengan membuat alat peraga. Contohnya ketika dia akan menjelaskan butir-butir Pancasila dan lain sebagainya, itu mereka harus membuat alat peraganya gitu kan. Jadi akan mengundang ketertarikan dari muridnya nanti gitu. Dari sekarang mereka sudah diajarkan gitu. Nah, jadi kayak tadi contohnya, ketika kamu sekarang posisinya sudah sebagai seorang guru, ketika menjelaskan, kita sering ada evaluasi tuh. Kita sering ada evaluasi, jadi kita sudah bisa menjelaskan di depan murid kita. Setelah itu kita lihat, oh kenapa kok murid ini kurang antusias ketika kita menjelaskan satu topik sejarah misalkan gitu, atau satu topik yang lainnya. Itu kenapa mereka kurang berantusias murid kita. Nah, coba kita gunakan alat peraga. Contohnya adalah ketika kalian ingin mengenalkan sosok dari pahlawan-pahlawan nih, gitu kan. Kita cari foto-foto pahlawannya, posternya, kita tunjukkan kepada murid kita. Anak-anak, ini adalah pahlawan A, ini adalah pahlawan B gitu. Contohnya seperti itu. Nah, tapi kalau di perkuliahan biasanya itu kan alat peraganya itu dosen-dosen itu menggunakan slide PowerPoint, gitu kan. Ketika itu fasilitasnya memang memadai. Ketika fasilitasnya memang memadai, ada infocus, ada proyektor, ada layarnya juga, ada listrik, semua tersedia. Itu kenapa lalatnya ini pingin masuk ke kamera ya? Oke, jadi ketika fasilitas terpenuhi atau tersedia, itu silahkan kita menggunakan proyektor misalkan gitu. Jadi jangan kita paksakan harus menggunakan alat peraga yang keren. Nah, aku contohkan lagi. Ini aku contohkan lagi ketika aku ke masyarakat. Itu di daerah pedalaman misalkan, dan itu listriknya hanya hidup dari jam 5 sore sampai jam 10 malam misalkan. Atau bahkan mereka tidak memiliki listrik gitu ya. Mereka tidak memiliki listrik. Nah, dari rumah atau dari Pekanbaru aku sudah menyiapkan alat peraga tentang video dari YouTube. Aku download atau dari slide PowerPoint. Nah, ketika aku datang sampai sana, ternyata tidak ada listrik. Kayak nggak mungkin dong aku harus membawa genset ya. Genset itu aku bawa jauh-jauh dari Pekanbaru sampai sana. Mungkin bisa, tapi bagaimana dengan biaya dan efektifnya gitu kan. Sebenarnya efisiennya itu kurang efisien kalau menurut aku. Ini memang prosedurnya juga kayak gitu, itu kurang efisien. Aku bawa dan ternyata sampai sana mereka juga bakalan terheran-heran, ibaratnya dengan video gitu kan, dengan ini gitu kan. Bagus kita menggunakan alat peraga yang ada di sekitar mereka. Contohnya kayak tadi, kalau kita ingin mengenalkan sebuah jenis pisang, ya sudah kita bawa pisangnya yang ada dekat sana. Kita jelaskan, Bapak Ibu, ini loh pisang yang bisa kita olah menjadi makanan lain gitu kan. Kalau selama ini Bapak Ibu mengkonsumsi pisang ini dengan cara memakan langsung, tapi kalau kita olah menjadi produk turunan, ini akan memiliki nilai jual yang lebih tinggi gitu kan. Misalkan itu langsung kita bawa produknya, ada contohnya di daerah tersebut gitu kan. Jadi kita nggak perlu nyari-nyari lagi gitu. Nah, kayak gitu. Tapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan alat peraga. Yang pertama yaitu itu harus menarik dan sesuai dengan konsep pembelajaran. Nah, kayak tadi kan kalau kita mau membuat atau kita jadi seorang guru yang akan menjelaskan tentang suatu sejarah negara kita, Indonesia, itu kita gunakan alat peraga tadi. Foto atau poster-posternya misalkan gitu kan. Atau mungkin kalian bisa bikin semacam PowerPoint, animasi dan lain sebagainya, atau kita download videonya yang menarik bagi murid kita gitu kan. Jadi jangan hanya membaca atau menerangkan dengan cara ceramah gitu kan. Takutnya nanti atau tujuan pembelajarannya itu tidak tercapai. Nah, kemudian ada yang alat peraga itu dibuat harus mengesankan. Jadi kayak ibaratnya nggak biasa-biasa aja gitu kan. Tapi itu akan membekas dan mengesan bagi target kita atau sasaran kita. Setelah itu alat peraga harus mudah dimengerti. Harus mudah dimengerti dan harus mudah dipahami. Jadi
jangan kalian bikin alat peraga yang menurut kalian itu keren, tapi sebenarnya bagi masyarakat itu atau bagi sasaran kalian itu sangat sulit untuk dipahami, gitu kan. Kayak tadi, contohnya aku tadi bilang, kita datang ke suatu daerah yang dia tidak ada listrik, tidak ada internet, jaringan internet, kita memutarkan video YouTube di depan mereka, itu mereka mungkin bukan akan melihat materinya, tapi akan terheran-heran atau akan berpikir ini sebenarnya apa? Kenapa orang bisa punya kenapa orang bisa tampil di layar itu, gitu kan, misalkan. Itu akan membuat mereka tidak mudah dipahami gitu dari materi apa yang kita sampaikan, kayak gitu. Nah, setelah itu alat peraga tadi yang harus diperhatikan lagi adalah ide atau gagasannya itu harus tercapai. Nah, contoh tadi kan aku ingin memberikan penyuluhan tentang bagaimana cara membuat pupuk kompos, misalkan. Itu aku bikin dengan cara membuat brosur yang itu penuh dengan gambar-gambar saja, tidak ada tulisan. Nah, jadi konsepnya jelas. Intinya aku ingin mengajarkan kepada masyarakat tentang bagaimana cara membuat kompos, gitu kan. Jadi jelas tujuan kita tujuan kita di dalam alat peraga itu bisa terjawab, gitu loh. Nah, selanjutnya menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Jadi kalau kalian menggunakan alat peraga atau menentukan suatu alat peraga, itu harus menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, kayak gitu. Jadi jangan menggunakan bahasa langit ibaratnya. Kalian bercerita panjang lebar di alat peraga tadi, panjang lebar dari A sampai Z, yang menurut teman-teman kalian, sesama guru atau sesama penyuluh atau sesama tenaga pengajar itu keren. Kayak itu, keren banget anak ini, terlihat memiliki wawasan yang luas. Tapi ketika itu digunakan oleh masyarakat yang ketika kalian menjelaskan tidak to the point, ya, maksudnya itu tidak secara langsung kena di permasalahannya, malah panjang, gitu kan. Itu nggak akan sampai materi atau tujuan dari penggunaan alat peraga tadi. Nah, yang terakhir adalah yaitu mengajak sasaran untuk memperlihatkan, mengingatkan, dan mencoba. Oke, jadi yang terakhir yaitu mengajak sasaran untuk memperlihatkan, mengajak, dan membuat. Atau ya, buat sih contohnya. Jadi kayak misalkan kalau kalian jadi pendamping desa, kalian punya alat peraga tadi, brosur kayak entah apa kayak terserah, gitu kan. Karena di dalam alat peraga itu ada banyak. Nanti kalian bisa cari lagi informasi, jangan dari video aku aja. Itu ada contohnya misalkan media cetak, kemudian ada slide PowerPoint, gitu kan, ada movie, atau bisa dari benda tiruan kayak tadi, gitu kan. Contohnya kalau kalian ingin datang ke masyarakat, memperlihatkan bagaimana cara mengolah lahan dengan bajak atau hand traktor yang biasanya mereka masih menggunakan kerbau, ya. Si kerbau, gitu kan. Jadi ketika itu mereka pasti di pikiran mereka tuh masih bingung, hand traktor yang dibilang ini gimana, gitu kan. Atau yang selama ini ratakan jalan itu namanya hand traktor, gitu kan. Jadi kita cari benda tiruannya. Kalau kita bawa hand traktornya itu di tengah-tengah masyarakat, di ruangan itu kan besar misalkan, atau susah, atau belum ada alatnya. Jadi kita cari aja tiruannya. Kita cari tiruannya, kita tunjukkan sama masyarakat, Bapak Ibu, ini loh yang dinamakan sebagai hand traktor, tapi ini hanya sebagai tiruannya, kayak gitu. Nah, nyambung ke yang tadi, syarat alat peraga yang digunakan adalah itu bisa mengajak masyarakat untuk melakukan yang tadi. Misalkan setelah kita sudah bisa menjelaskan tentang jenis alat peraga tadi, menggunakan jenis alat peraganya yaitu tiruan hand traktor, kita sudah bisa menjelaskan kepada masyarakat kalau jenis hand traktornya seperti ini, fungsinya apa, kemudian cara pakainya bagaimana. Besoknya kita tinggal turun ke masyarakat atau langsung kita mengajak mereka untuk menggunakannya atau mengoperasikannya, gitu kan. Jadi kayak mereka atau dengan alat peraga tadi kita tuh sudah bisa langsung mengajak masyarakat untuk bisa menggunakan atau mengolah lahan secara langsung, gitu. Nah, jadi itu hal yang harus diperhatikan bagi kalian yang akan atau berencana atau yang sudah atau yang sedang menjadi tenaga pengajar. Kalian harus mencari alat peraga kalian dalam menyampaikan informasi atau materi kalian. Jangan hanya modal menggunakan metode ceramah. Kalau kalian menggunakan metode ceramah saja,
Mungkin awal minggu pertama, minggu kedua, atau bulan pertama, bulan kedua, murid kalian itu masih enjoy atau masih bisa mengikuti materi kalian. Tapi ketika sudah semakin lama, ceramah-ceramah terus, apalagi sudah jam 1 siang masuknya, sudah jam 2 atau jam 3, itu nanti ngantuk yang ada. Jadi kita silahkan cari kreativitas kalian masing-masing dalam menentukan alat peraga apa yang akan kalian gunakan. Intinya di dalam penggunaan alat peraga adalah tujuan atau kalian itu bisa mengukur kira-kira sejauh mana sasaran kalian paham terhadap materi yang kalian berikan. Jadi alat peraganya tidak harus yang aku sebutkan tadi, kalian boleh menggunakan yang lain. Tapi intinya kayak tadi, intinya adalah kalian bisa mengukur seberapa paham sasaran kalian, seberapa paham murid kalian terhadap materi yang kalian sampaikan melalui alat peraga. Oke, terima kasih. Jangan lupa terus pantau channel Ezer Al-Fatah untuk di setiap hari Minggu ya. Jangan lupa subscribe. Aku mohon jangan lupa subscribe. Terima kasih yang sudah menonton. Terus semangat dan jangan lupa selalu jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemikir.